Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Nugroho, mahasiswa Magister Sains Akuntansi FEB UGM dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Sony Warsono. Saya akan mempresentasikan proposal tesis yang berjudul Pengaruh Kesiapan Teknologi, Persepsi Manfaat dan Persepsi Kemudahan Penggunaan terhadap Niat Penggunaan Social Commerce pada Pelaku UMKM. Yang melatar belakangi pada penelitian ini yaitu era industri 4.0 merupakan era revolusi yang mengacu pada sektor industri. Salah satunya teknologi digital sebagai pendukung dan memiliki peran dalam dunia industri. Menurut Mariana di tahun 2020 terdapat suatu peningkatan PDB yaitu sekitar 64 kontribusi dari UMKM. Kemudian Febrianto menyebutkan di tahun 2016 hanya sekitar 75.000 dari 55,2 juta atau setara dengan 0,0013% UMKM yang memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produk. Kemudian Burhan di tahun 2020 menyatakan bahwasanya adanya pemanfaatan teknologi social commerce sekitar 400% dan Kominfo memberikan pelatihan kepada 2.500 UMKM untuk berjualan secara online. Hal ini dapat dinyatakan bahwasanya terdapat suatu peningkatan dari setiap tahunnya dalam pemanfaatan teknologi digital seperti social commerce untuk menunjang keberlanjutan dari pelaku usaha UMKM. Kemudian Adia di tahun 2023 menyatakan perkembangan digital di Indonesia, salah satunya di Pulau Jawa Tengah, mengalami perkembangan yang cukup pesat yaitu mencapai 48,1 juta. Kemudian terdapat beberapa platform digital, platform media sosial atau platform digital yang digunakan para pelaku usaha untuk berbisnis, yaitu seperti TikTok Shop, kemudian WhatsApp, Facebook Shop, dan lain sebagainya. Kemudian di tahun 2020, UMKM terbanyak Provinsi Jawa Tengah sekitar 898.162 dan di tahun 2022 Jawa Tengah juga menduduki nominasi peringkat terbanyak kedua yaitu dengan jumlah UMKM sebesar 1.494.728. Hal ini tentunya karena pengaruh dari penggunaan platform digital yaitu seperti pemanfaatan sosial media atau social commerce. Namun, dengan adanya peningkatan yang cukup pesat, jika dibandingkan dengan peluang usaha yang dikembangkan oleh masyarakat Provinsi Jawa Tengah, ternyata tidak sebanding jika dilihat dengan tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Tengah, yaitu di tahun 2019 dapat kita lihat bahwasanya terdapat 3,6 jumlah dari kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Tengah dan di tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan yaitu sebesar 4,2 juta. Kemudian di tahun 2022 mengalami sedikit penurunan, namun jika dibandingkan dengan tahun 2019 masih cukup tinggi kemiskinan yang terjadi di tahun 2022. Hingga saat ini, menurut Ahdiat dalam BPS, angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah belum tembus dari 10%. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti sekitar 70% UMKM yang ada di Provinsi Jawa Tengah itu belum melek digital. Salah satunya yaitu penggunaan atau pemanfaatan seperti social commerce. Tentunya hal ini dapat kita lihat bahwasanya peran social commerce itu sangat penting karena sangat membantu bagi para pelaku usaha. Beberapa pendapat dari orang atau pelaku usaha menyebutkan bahwasanya 63% orang menilai mudah untuk meraih pasar yang luas. Kemudian 57% merasakan kemudahan saat membuka bisnis baru melalui media sosial. Kemudian terdapat 48% dapat meningkatkan jejaring sosial yang mempengaruhi pertumbuhan bisnis. Tentunya dalam segi pemanfaatan tersebut sangat membantu bagi para pelaku usaha yang ingin mengembangkan dan ingin mencapai target tujuan usaha tersebut. Namun sayangnya walaupun banyak manfaat,
Regulasi terkait social commerce saat ini masih kurang jelas. Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi para pelaku usaha dan juga pemerintah. Apalagi saat ini banyak permasalahan yang timbul dalam sosial commerce. Salah satunya pelarangan media jual beli yang dilarang karena izin sosial commerce yang belum jelas. Kemudian banyak penggunaan atau pengguna komplain karena uh, hanya dengan platform tersebut mereka dapat membayar karyawan-karyawannya. Sehingga hal ini menjadi perhatian khusus baik dari pengguna maupun pemerintah dalam segi kesiapan teknologi. Menurut Song Dan Hong, dalam segi kesiapan teknologi sangat berpengaruh dan membantu niat penggunaan teknologi. Pada penelitian terdahulu, bahwasanya pengaruh kesiapan teknologi sangat membantu niat penggunaan teknologi ini memiliki peran penting dalam menunjang adopsi platform atau teknologinya. Penelitian terdahulu membahas tentang niat untuk menggunakan permainan online virtual reality, yaitu berupa Screen Goals. Dan secara sukses dalam pemanfaatan tersebut membantu kesiapan teknologi dalam niat penggunaan teknologi virtual reality sehingga nantinya penelitian yang saya lakukan yaitu melanjutkan dengan mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Song dan Hong. Pada penelitian tersebut hanya menggunakan kesiapan teknologi dari segi positif yaitu optimisme dan keinovatifan, kemudian dihubungkan dengan persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan yang nantinya dapat mempengaruhi niat penggunaan teknologi. Kemudian adanya perkembangan dari penelitian tersebut sekaligus menjadi pembeda pada penelitian ini, yaitu penelitian yang saya lakukan adalah menambahkan persepsi negatif, yaitu variabel ketidaknyamanan dan ketidakamanan, karena menurut para suraman di tahun 2020 kesiapan teknologi itu mengacu pada dua faktor positif dan faktor negatif. Kemudian perbedaan lainnya menambahkan variabel kontrol pengalaman teknologi yang dihubungkan dengan niat penggunaan social commerce. Kemudian variabel pengalaman teknologi ini diambil dari penelitian organisasi di tahun 2023. Pada penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya adopsi teknologi ini sangat didukung oleh adanya pengalaman dalam menjalani teknologi. Kemudian variabel kontrol kedua di penelitian ini menggunakan variabel pendapatan kotor atau omset yang dibuat sebagai kategorisasi atau dummy, yaitu nol untuk melihat apakah dengan penggunaan teknologi tersebut akan mengalami peningkatan atau justru satu apakah malah stagnan atau tidak berubah. Kemudian perbedaan lainnya pada sampel yang digunakan adalah UMKM di Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan beberapa faktor atau permasalahan yang ada di Provinsi Jawa Tengah sehingga timbullah pertanyaan penelitian yaitu faktor apa saja yang dapat mempengaruhi niat penggunaan social commerce pada pelaku UMKM. Adapun landasan teori pada penelitian ini yaitu social commerce merupakan atau perkembangan maupun kolaborasi dari Yahoo yaitu platform online untuk memenuhi kebutuhan individu. Social commerce ini merupakan bagian dari e-commerce yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna maupun konsumen dalam interaksi sosial yang lebih luas. Kemudian dari segi teknologi readiness atau kesiapan teknologi yang diartikan sebagai suatu kecenderungan seseorang dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi terbaru untuk mencapai tujuan tentunya. Konsep kesiapan teknologi ini mengukur sejauh mana individu atau kelompok masyarakat siap menerima dan menggunakan teknologi baru dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian dari para sunda aman menyebutkan bahwasanya terdapat perspektif positif dan perspektif negatif. Dari segi perspektif positif, yaitu adanya optimisme teknologi yang merupakan manfaat untuk meningkatkan efisiensi kerja dan keinovatifan yang bermakna kesediaan teknologi dalam mencoba produk dan layanan terbaru. Sedangkan dari segi negatifnya itu adanya ketidaknyamanan, rasa yang tidak nyaman dalam menggunakan teknologi, kemudian ketidakamanan, kurangnya kepercayaan terhadap keamanan data. Adapun teknologi assessment model yaitu merupakan salah satu teori adaptasi dari TRA yang dikembangkan oleh Davis
pada tahun 1989 yang menyatakan bahwasanya TAM itu merupakan sebuah teori yang menjelaskan persepsi dalam penggunaan teknologi. Terdapat dua persepsi atau peranan penting dalam mempengaruhi niat penggunaan teknologi pada TAM, yaitu persepsi manfaat yang merupakan tingkat keyakinan atas penggunaan teknologi secara online. Sedangkan persepsi kemudahan yang merupakan eh, atau membantu dan mudah untuk digunakan sehingga penggunaan teknologi dapat mempengaruhi secara langsung pada niat penggunaan seperti social commerce. Kemudian dari segi UMKM, yaitu atau usaha mikro kecil menengah, merupakan suatu kegiatan maupun usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Hal ini dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat tentunya. Kemudian dari segi kerangka pemikiran, yaitu pada penelitian ini terdapat 11 hipotesis yang dikembangkan. Eh, Hipotesis yang pertama yaitu optimisme berpengaruh secara positif terhadap persepsi manfaat penggunaan social commerce. Hal ini berarti bahwa ketika saat seseorang merasa optimis karena penggunaan teknologi yang memberikan banyak manfaat pada diri seseorang, sehingga nantinya akan terus menggunakan teknologi tersebut. Kemudian hipotesis kedua, keinovatifan berpengaruh positif terhadap persepsi manfaat penggunaan social commerce yang menyatakan bahwasanya hal ini dapat dikatakan bahwasanya pengguna teknologi social commerce yang lebih fleksibel dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan atau keinovatifan pengguna pengguna akan merasakan manfaatnya. Kemudian optimisme berpengaruh positif terhadap persepsi kemudahan penggunaan social commerce. Jika seseorang merasakan kemudahan dan timbal balik yang baik dalam menggunakan teknologi social commerce untuk membantu tugas pekerjaan, maka seseorang tersebut akan lebih optimis dalam menggunakan teknologi tersebut. Kemudian hipotesis keempat, keinovatifan berpengaruh positif terhadap persepsi kemudahan penggunaan social commerce. Hal ini berarti bahwa ketika seseorang menggunakan teknologi social commerce dan merasa teknologi tersebut sangat membantu baik dari kreativitas serta keinovatifan sesuai kebutuhan tentunya akan memberikan kepuasan dan kemudahan tersendiri pada pengguna untuk terus menggunakan teknologi tersebut. Kemudian hipotesis kelima bahwasanya ketidaknyamanan berpengaruh negatif terhadap persepsi manfaat penggunaan sosial commerce. Bahwasanya hal ini dapat dikatakan bahwa saat penggunaan teknologi sosial commerce tersebut terdapat ketidaknyamanan dalam penggunaan, sehingga pengguna merasakan kurangnya manfaat dalam menggunakan sosial commerce. Hipotesis keenam menyatakan bahwasanya ketidaknyamanan berpengaruh negatif terhadap persepsi manfaat penggunaan sosial commerce. Bahwasanya hal ini berarti bahwa ketika seseorang merasakan ketidakamanan yang berkaitan dengan privasi data pada saat menggunakan teknologi sehingga pengguna merasakan kurangnya manfaat dalam menggunakan teknologi sosial commerce. Hipotesis ketujuh, ketidaknyamanan berpengaruh negatif terhadap persepsi kemudahan penggunaan sosial commerce. Bahwasanya hal ini dapat dikatakan bahwa rasa ketidaknyamanan dapat menjadi penghalang dalam menggunakan sosial commerce sehingga dapat mempengaruhi tingkat kemudahan yang dirasakan oleh pengguna dalam menggunakan teknologi sosial commerce. Kemudian hipotesis ke-8, ketidaknyamanan berpengaruh negatif terhadap persepsi kemudahan penggunaan sosial commerce. Hal ini dapat diartikan bahwasanya seorang mementingkan privasi eh, dan data pada saat penggunaan teknologi social commerce, maka akan mempengaruhi kemudahan dalam penggunaan teknologi social commerce dan cenderung tidak menggunakannya lagi. Kemudian hipotesis ke-9, persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap persepsi manfaat penggunaan social commerce, yaitu ketika seseorang merasakan kemudahan dalam menggunakan teknologi social commerce dan penggunaan tersebut merasakan manfaat atau timbal balik yang tinggi dalam menggunakan teknologi tersebut dan pengguna ingin menggunakannya lagi tentunya. Kemudian hipotesis ke-10, persepsi manfaat berpengaruh secara positif terhadap niat penggunaan social commerce. Ketika seseorang merasakan tingkat timbal balik atau manfaat yang begitu tinggi dari penggunaan teknologi social commerce, sehingga timbal balik tersebut menimbulkan niat untuk terus menggunakan teknologi tersebut dalam membantu pekerjaan agar lebih efektif dan efisien. Kemudian hipotesis ke-11, persepsi kemudahan penggunaan
berpengaruh secara positif terhadap niat penggunaan social commerce. Hal ini ketika seseorang merasakan kemudahan dalam menggunakan teknologi social commerce dan muncul niat ingin terus menggunakan karena teknologi yang digunakan sangat membantu dan mudah untuk dioperasikan. Adapun metode penelitian ini yaitu objek penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Tengah. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survei sampelnya pelaku UMKM yang menggunakan social commerce di Jawa Tengah dengan kriteria UMKM berdomisili di Jawa Tengah, menggunakan teknologi social commerce, kemudian sesuai dengan UU RI nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Penentuan sampelnya menggunakan hair et al. eh, dengan ukuran sampel yang digunakan sejumlah 30 kali 5, yaitu mendapatkan hasil responden sekitar 150 responden. Kemudian pengumpulan data dengan kuesioner dan bantuan Google Form. Adapun penelitian ini terlebih dahulu melakukan pilot study, kemudian teknik analisis menggunakan PLS, yaitu dengan alat urep PLS, dan pengambilan sampel dengan teknik convenience sampling. Adapun kontribusi penelitian ini secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, penerimaan teknologi memberikan landasan yang kuat. Tingkat kesiapan teknologi atau usaha dapat mempengaruhi bagaimana mereka memandang manfaat dan kemudahan penggunaan social commerce yang nantinya dapat mempengaruhi niat seseorang untuk menggunakannya. Secara praktis, pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung adopsi teknologi untuk dimanfaatkan dalam usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. Kemudian dari segi kesiapan teknologinya dapat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi dan kontribusi positif bagi pemerintah dan pelaku usaha di era social commerce yang semakin berkembang dan mendukung keberlanjutan dari ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.